Jangan lupa like, subscribe dan komen dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya, biar tidak ketinggalan update video lainnya. Belum pernah lihat kan ada wanita yang ngotot mau merelakan pacarnya untuk jadi suami orang. Wanita bernama Jing Jing ini menolak mentah-mentah tawaran dari wanita bernama Zikia yang menyuruhnya untuk menikahi pacarnya. Gimana? Cukup membingungkan ya. Jing Jing bahkan mengancam akan menyerang Zikia jika ia terus memaksanya. Ia memiliki kemampuan bisa mengendalikan benda-benda di sekelilingnya. Anehnya, Zikia malah sibuk bicara dengan bayangannya. Ia malah diseret oleh bayangannya sendiri yang dipengaruhi oleh mata batinnya. Jing Jing yang sudah terlanjur emosi melemparkan semua perabotan dapur ke arah Zikia. Namun dengan mudah Zikia menangkisnya. Pisau-pisau itu tertancap di meja. Lalu jurus hipnotis membuat Zikia berhasil melumpuhkan Jing Jing. Terus siapa wanita ini? Wanita bergaun ungu ini seolah melihat sesuatu. Dia lemparkan payungnya lalu melayang dengan berpijak di atas bunga-bunga sakura. Ternyata dia mengarah ke sebuah gubuk di mana Jing Jing dan Zikia sedang berkelahi. Ternyata dia adalah teman Jing Jing. Zikia lagi-lagi memaksanya untuk menikahi pacarnya karena menurutnya keputusannya ini akan merubah takdir kelamnya di masa depan. Jing Jing dan gadis ubi ungu ini mencoba melawan, namun semua sia-sia karena Zikia memiliki jurus yang bisa menghentikan waktu. Semua orang di sekitarnya juga termasuk benda-benda seketika berhenti bergerak. Hanya dia yang bisa bergerak pada saat jurus ini diaktifkan. Bahkan ia sempat minum dulu guys. Sekali jentikan jari, semuanya langsung kembali seperti semula. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Dua wanita ini langsung tunduk kepada Zikia karena ia punya ilmu yang bisa menghentikan waktu. Lalu dengan jentikan jarinya, Zikia bisa membuat situasi kembali normal. Zikia kini dipanggil guru oleh dua wanita ini. Tibalah suami Zikia bernama Mong yang merupakan jelmaan siluman kera. Zikia meminta Jing Jing untuk menikahinya, tapi baik Jing Jing maupun Mong sama-sama tidak mau menurutinya. Bahkan Mong merasa bahwa istrinya sedang mengalami gangguan mental. Mong menarik Zikia agar pergi dari sana, tapi Zikia yang ngotot ini menjelaskan alasannya ingin menikahkan Jing Jing dengan Mong. Tiga orang ini menyimak sambil sesekali tertawa kecil karena merasa cerita Zikia adalah dongeng belaka. Lalu wanita berjubah ungu ini marah kepada Jing Jing yang ternyata adalah kekasihnya. Lah, ternyata lesbong guys. Zikia dan Mong jadi ikutan bingung. Bagaimana kisah selanjutnya? Raja Kera ini mencoba melawan Dewi Kuan Yin. Lalu Dewi Kuan Yin melemparkan sebutir air ke arah Raja Kera. Raja Kera tak gentar sedikit pun. Sebutir air itu pun berubah menjadi pusaran air yang sangat besar. Lagi-lagi Raja Kera masih belum panik. Ketika butiran air tadi sudah menjadi ombak besar, Raja Kera terpaksa menggunakan tongkat emasnya untuk mengendalikan pusaran air yang menyerangnya. Ia memutar pusaran air itu hingga menjadi seperti sebuah gulungan. Tak tinggal diam, Dewi Kuan Yin membuat air itu menjadi bongkahan es. Lalu merubahnya lagi menjadi seekor naga terbang. Naga yang terbuat dari bongkahan es ini kini berada tepat di hadapan Raja Kera. Ia menghalau serangan naga ini dengan tongkat emas miliknya. Raja Kera pun terbang ke dalam badan naga dan di sana ia mendapatkan banyak serangan dari bongkahan es yang tajam. Raja Kera ini membuat Dewi Kuan Yin marah kepadanya. Kini ia harus bertarung melawan serangan Dewi Kuan Yin melalui bongkahan es yang berterbangan ke arahnya. Raja Kera ini cukup tangguh meladeni serangan Dewi Kuan Yin. Bahkan naga sang Dewi pun dibuatnya hancur. Dewi Kuan Yin ini terus membaca mantranya. Sementara Raja Kera ini terus mengkonfrontasi sang Dewi. Tiba-tiba permukaan tanah berubah menjadi sebuah kuncup bunga yang menjebak Raja Kera di dalamnya. Posisinya pun semakin terjepit. Raja Kera melompat ke atas berusaha keluar. Namun sebuah telapak Buddha yang berukuran raksasa datang dari atas menimpanya. Raja Kera ini pun kembali terseret ke dasar tanah. Lalu Dewi Kuan Yin merubah kuncup bunga tadi menjadi butiran air yang berukuran kecil yang di dalamnya ada Raja Kera yang terkurung. Ia memasukkan butiran air itu ke dalam guci kecil. Lagian Dewi Kuan Yin dilawan. Nyesel kan si Raja Keranya? Putri kipas besi ini marah karena suaminya siluman kerbau berselingkuh. Dari dalam mulutnya ia mengeluarkan kipas besi. Siluman kerbau memohon ampun kepadanya. Dia menahan kipasnya untuk meredam kemarahan istrinya. Putri kipas besi ini membanting siluman kerbau ke lantai. Di tempat lain, seorang biksu tak sengaja mendengarkan suara dari sebuah kotak besar. Ia mencoba menerka-nerka apa yang ada di dalamnya. Sementara Zikia dan Mong sedang bertengkar mempermasalahkan hubungan mereka. Tiba-tiba ada dua buah gasing berputar di tanah. Zikia dan Mong mendekat ke arah gasing itu. Seorang pria berambut merah muncul. Pria berambut merah ini lalu menyerang dengan sebuah cambuk. Zikia dan Mong langsung kabur. Mereka kabur bertiga dengan menggunakan kerbau. Pria berambut merah langsung mengejar. Apa yang akan terjadi setelah ini?
Kibasan kipas dari putri kipas besi membuat semuanya luluh lantak. Zikia dan Mong kabur dengan seekor kerbau. Bebatuan berjatuhan di hadapan mereka. Pria berambut merah terbang di atas mereka dengan menggunakan gasing andalannya. Dia lalu menyerang dengan percikan api yang menghujani 3 orang ini. Kerbau mereka terus melaju. Zikia yang memiliki kekuatan tak tinggal diam. Dia mencoba melawan pria berambut merah ini. Sementara itu, Mong dan si biksu harus sesegera mungkin keluar dari terowongan itu jika tidak ingin tertimbun tanah. Tak kehilangan akal, Mong menendang si biksu hingga membuatnya terlempar ke atas kepala kerbau. Si biksu lalu meraih hidung kerbau dan membuatnya melaju lebih kencang. Pijakan di kaki Mong kini semakin kecil. Ia harus segera berpindah ke atas kerbau jika ingin selamat. Biksu ini harus menolong temannya di belakang, yang berpijak hanya dengan sepotong kayu. Sementara kerbau ini terus melaju kencang. Kini mereka sudah mendekati ujung jurang. Biksu ini mencoba menghentikan si kerbau dengan memegang tanduknya. Namun kedua tanduk itu malah lepas. Waduh, bahaya ini. Kerbau itu pun akhirnya melompat dari tebing. Dua pria ini ikut melayang bersama si kerbau. Tapi kok malah berbelok, gak jadi jatuh nih. Ternyata si biksu mengendalikan kerbau ini dari bawah. Mereka pun gak jadi meninggoy. Namun si biksu tak bisa menahan lebih lama lagi. Zikia yang sedang bertarung dengan siluman rambut merah pun membagi dirinya menjadi 2. Dia berusaha menyelamatkan kekasihnya dan si biksu. Akhirnya kerbau ini jatuh juga. Lalu gimana dong nasib dua pria ini?